خديجة الغراء إلى حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء من حضرة الحسن البصري إلى حضرة ابن البغدادي إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى حضرة الشيخ أحمد سلمان المدني إلى حضرة الحاج محمد بن عيسى إلى حضرة باقي المقدم محمد بن علي وعلوي إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن سلطان إلى حضرة الشيخ بكر بن سالم إلى حضرة أبي عمر على القاص إلى حضرة أبي عبد الحداد إلى حضرة الشيخ محمد راشد البنجري إلى حضرة الشيخ كشف الأنوار البنجري إلى حضرة الشيخ سلام عبد البنجري إلى حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواج وذرياتهم أن الله يعلن درجاتهم الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسبب بذلك قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقلبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا من الانتهاء بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه في الدارين آمين. Semua daripada kitab Tafsirul Ghafidin. Wa'lam anna fi dzikrillah ta'ala khamsu khisalin mahmudati. Kata pengarang kitab, ketahuilah olehmu sesungguhnya pada berzikir kepada Allah Ta'ala itu ada 5 perkara yang terpuji yang membawa manfaat. Awwaluha, yang pertama, inna fihi ridallahi ta'ala. Orang yang berzikir, bahwasanya berzikir itu berisi bukti ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya membuat ridhonya Allah dengan orang berzikir tadi. Wa tsani annahu yazidu bil hirsi 'ala ta'ati. Yang kedua, daripada faedah manfaat berzikir, meningkatkan, bertambah gawian ibadahnya. Gawi ibadah artinya bercangkal faedah berzikir. Karena setiap hari orang berzikir itu berasih yang bagian dalamnya, terutama karena berasih bagian dalamnya, hanya berasih bagian luarnya. Jangan minum pembersih, membersihkan bagian dalam. Saya minum pemutih, itu membawa nyawa. Watsalitsu inna fihi hirzun minasyaitan. Yang ketiga, selama orang berzikir tadi dilindungi dari gangguan-gangguan syaitan, gangguan-gangguan iblis. Karena orang kuat berzikir, makin kuat juga gangguan syaitannya yang terang-terangan, syaitan manusia. Makin kuat orang berzikir, makin banyak yang mengganggunya, makin banyak yang tidak senangnya. Karena disebutkan di situ nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama orang berzikir panas. Karena panas berarti syaitan bebas. Idza kana dzakiran lillahi ta'ala, apabila adalah dia itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jarang diganggu syaitan. Artinya adalah mahbulu. Istilah mahbulu tadi apa? Kemana-mana padang sabat ke padang anu pas mudik, kita pergi ke Sarongan, padang berjalan tidak belakang rumah, padang sabat saja, mudik ke rumah atau mudik ke Sarongan. Apa nih?
Warabi'u inna fihi riqatul qalbi. Manfaat daripada berzikir tadi bahwasanya dalam hatinya menjadi lunak, artinya hatinya terang, tidak selalu pengarasan, artinya lunak. Wal khamisu an yamna'u minal ma'asi. Yang kelima, terpelihara daripada hendak menggawinang dilarang. Ada tegurannya dengan sebab daripada berzikir. Allah Subhanahu wa taala a'lam, dan Allah yang lebih maha mengetahui, kata pengarang kitab. Bab doa, kemudian bab daripada menerangkan berdoa. Disebutkan dalam kitab wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, daripada sahabat Abu Hurairah menyebutkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ujar Nabi, ma min muslimin, kata Nabi, siapa saja daripada orang Islam itu yad'u bidu'ain, dia berdoa dengan suatu doa, illa mustajiba lahu, melainkan akan dikabulkan baginya. Fa imma an yu'ajjal lahu fid dunya, ada kalanya disegerakan doanya tadi di dunia, artinya dikabulkan segera. Fa imma an yu'ajjal lahu wa imma an yudakhkhir lahu fil akhirah, terkadang juga disimpan doanya tadi belum dikabulkan, diberi pahala baca doa tadi di akhirat kelak. Kada dikabulkan tapi simpan akan kena untungnya di akhirat. Wa imma an yukaffira anhu min dhunubihi, ada juga daripada dia berdoa itu menjadi penebus dosanya. Kada kabul tapi menjadi penebus dosanya. Yang antara tiga, dikabulkan di dunia, tidak dikabulkan tapi disimpankan Allah Ta'ala doanya, atau yang ketiga, penebus, menjadi penebus dosanya. Oleh karenanya orang berdoa yang pandir, ya Tuhan, ini orang berdoa adanya pandir, ya kayak tahu jawab Tuhan mengabulkan, sedangkan yang di belakang aja ada serius lewat berdoa ya Tuhan ini. Oh ya Tuhan, sorry ya Tuhan, mohon maaf. Kada kabul ya Tuhan, baik kamu. Ya Tuhan, menangis berdoa di muka, di belakang gerung-gerungan misalnya. Pak ini, kena itu kan juga maka doanya Tuhan nih mantap pada doanya sudah. Tapi nang di ujung-ujungnya Tuhan, ini si manusia ini maaf minta aku. Ya Tuhan, nang ini serius. Saya ya Tuhan, nang di belakang ada serius malah macam-macam kan gitu bang tadi. Kena ini itu mau pulang bisa aku simpan akan itu bang kena. Nah itu ada simpan akan tuh menghadap akhirat lawas lagi. Akhirat. Wa imma an yukaffira anhu min dhunubihi biqadri ma da'a ma lam yada bi ithmin, menurut doa yang dimintanya. Doa yang dimintanya, bahkan doa yang diinginkannya tadi. Jadi sabar ya kita. Walaupun doanya itu aja. Itu isungnya doanya itu ulang. Ada apa? Ya Tuhan, orang ini kadang menyegah dia berdoa. Terus hamba aku berdoa. Karena ada waktunya kata Allah Ta'ala, aku kabulkan tadi. An Yazid ar-Raqashi radhiyallahu ta'ala anhu, idza kana yaumul qiyamati aradallahu ta'ala kulla da'watin da'a biha al-'abdu di dunya. Daripada Imam Yazid ar-Raqashi menyebutkan di hari kiamat kena setiap manusia diberitahu tentang doa yang tidak segera dipenuhi di dunia. Itu pandangan kena.
hari kiamat. Fa yaqulu lahu 'abdi da'awtani yauma kada. Kata Allah Ta'ala, wahai hambaku, inilah pahala atau balasan doa yang sengaja aku tahan ketika engkau hidup di dunia. Ini adanya buktinya ya Allah Ta'ala. Kita berdoa, aku tahan akan bilanya Tuhan aku kabulkan kena ikam ampi berdoa aku, atau ikam kena ampi baik pada lawan aku, lalu engkau tinggalkan aku ya Tuhan. Bahasanya ikam baik-baik lawan aku. Fa'amsaktu alaika da'wataka, aku tahan doa engkau. Fa'adha thawabu makana dzalika doa. Inilah ganjaran kedudukan doa seseorang tadi. Fala yazal 'abdu yu'ta min ats-thawab hatta yatamanna annahu lam yakun ajabahu da'watan qattu, sehingga adalah doa tadi mengharapkan dibalas di akhirat saja, tidak disegerakan di dunia. Karena itulah besarnya doa yang diberikan di akhirat kelak dibalas. Doa tadi sangat besar, walaupun doa yang pendek, doa yang sedang, faedahnya luar biasa. Wa Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a wal ibadah. Kata Nu'man bin Bashir, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a ibadah, doa itu adalah ibadah, artinya pengabdian kepada hamba, dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya seorang itu seorang hamba. Bila ada berdoa berarti tidak melawan seorang hamba, tidak tahu permintaannya lawan siapa itu juga kan. Karena kita punya Tuhan, dan kita ada punya Tuhan. Jadi kita akan berdoa. Tidak adanya Tuhan, berdoa lawan Tuhan. Apa-apa aja kesulitan di dunia, yang dapat berdoa lawan Tuhan. Afdalnya bahasa Arab, yang kedua bahasa Indonesia, bahasa Latin atau bahasa Sorongan. Jangan nyari, suruh berdoa. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, kabulkan doaku, tambahkanlah ini jangan aja. Ya Tuhan mendengar aja tadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah Ta'ala, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna ibadati, ketahuilah bahwasanya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa, sayadkhuluna jahannama dakhirina, pasti mereka akan dijerumuskan dalam jahannam sebagai manusia yang hina. Walaupun berdoa asalnya penghidupan sakit, yaitu berdoa penghidupan nyaman lagi, tetap berdoa, jangan tertinggal. Dan itu sudah nyaman kan berdoa lagi. Ya sudah sakit kita ini berdoa, tetap berdoa, tidak boleh tertinggal dalam kehidupan kita. Kecuali kita sudah mati kita waktu berdoa. Wa 'anil Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yazal 'abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Kata Imam Hasan Basri menyebutkan bahwasanya saya mendengar daripada Nabi bersabda, seorang hamba selalu dalam kebaikan apabila apa? Ketika berdoa, malam yasta'jil, dengan catatan tidak terburu-buru. Maksudnya terburu-buru apa? Qalu ujar sahabat, wa kaifa yasta'jilu ya Rasulullah?
Sahabat bertanya, bagaimana wahai Rasulullah yang namanya terburu-buru itu berdoa? Lalu dijawab oleh Rasulullah, mengucapkan, kata Nabi, aku sudah berdoa tetapi tidak dikabulkan. Itu ucapannya. Nah, terburu-buru tadi. Bukannya kita baca cepat kan? Artinya aku sudah berdoa ya, tapi tidak dikabulkan. Nah, itu namanya terburu-buru. Belum masanya lagi. Sudah sampai masanya kena. Kita buka apa aja? Kita buka doa tadi. Doa tangisan tuh bang. Yang doa sudah terbuka, doa tangisan. Kayak apa aja. Berapa orang itu menghalang sampainya. Nah, doanya terkabul. Wa dzukira inna Rabi'ata wa dzukira anna Musa alaihi salam sa'ala rabbahu faqala ayyu sa'atin ad'uka ya rabbi. Disebutkan sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam pernah bermunajat kepada Tuhan. Lalu kata Nabi Musa, ayyu sa'atin ad'uka ya rabbi, saat manakah yang terbaik untuk berdoa wahai Tuhan? Kata Nabi Musa tadi, fatastajibu li biha, supaya apa? Supaya dia mengabulkan. Allah Ta'ala menjawab, faqala anta abdi wa ana rabbuka. Kata Allah Ta'ala, engkau adalah hambaku, wa ana rabbuka, dan akulah Tuhan engkau. Famata da'uni astajib fa'awidhu miraran. Kata siapa? Kata Allah Ta'ala, setiap engkau berdoa pasti aku terima. Karena Nabi Musa alaihissalam mengulangi pertanyaannya beberapa kali. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan firman-Nya. Apa jawaban Allah Ta'ala? Ud'uni fi kabidil laili, supaya doa engkau terkabul wahai Nabi Musa, berdoalah di tengah mana? Tengah malam. Tengah malam doa. Kenapa doa tengah malam? Karena orang nyaman-nyamannya kuringan. Fa inni astajibu wa in da'ani biha isyaru, pasti aku kabulkan. Perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kita waktu-waktu lain taibay berdoa. Jadi jaringan itu apa? Padat. Di sini berdoa, di sana berdoa. Jadi yang mana nanti dulu jaringannya ini nang kuat sinyalnya terus sampai. Nah, kita juga kan punya sinyal taibay, jaringan taibay, lelet. Jadi siapa nanti dulu berdoa, kalau sudah masa dikabulkannya ada, dia sampailah. Wa dzukira inna Rabi'atal al-Adawiyah kharajat ila al-maqbarati. Disebutkan seorang waliyah yang bernama Rabi'atul Adawiyah adalah sidin keluar menuju ilal maqbarati, menuju pemakaman pekuburan. Fastaqbalaha rajulun, tiba-tiba bertemu dengan seseorang laki-laki. Faqala laha, berkata laki-laki tadi kepada Rabi'atul Adawiyah, idda'illaha li, wahai waliyah, wahai Rabi'atul Adawiyah, doakan kepadaku olehmu kepada Allah Ta'ala. Faqala yarhamukallah, maka berkata Rabi'atul Adawiyah, mudah-mudahan engkau dirahmati Allah Ta'ala. Ati'illaha, taatlah engkau kepada Allah Ta'ala. Wad'uhu, dan berdoalah.
Doanya apa? Doa terbaik lagi dia. Mudah-mudahan engkau mendapat rahmat. Dikit aja anggap aja. Fa'innahu yujibul muttarra idza da'ahu. Karena sungguhnya Allah Ta'ala mengabulkan doa orang yang meminta sekali apabila orang tersebut berdoa kepadanya. Setelah pulang si laki-laki tadi dengan doanya seorang waliyah, yarhamukallah, mendapat rahmat. Macam-macam itu rumahnya. Setelah apa? Kehidupannya ngalih seorang laki-laki itu didoakan oleh Rabiatul Adawiyah, kabul. Itu aja doanya, yarhamukallah, itu aja. Doa daripada seorang waliyah. Warawal A'mash an Malik ibn al-Harith qala yaqulullah ta'ala man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma a'ta sa'ilin. Diriwayatkan daripada Imam A'mash daripada Malik menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman hadis qudsi juga, orang yang tekun berzikir kepadaku, kata Tuhan, hingga tiada kesempatan berdoa, yang berzikir aja. Berdoa ada tapi zikir aja tadi. Kata Allah Ta'ala, pasti aku akan memberinya melebihi orang yang berdoa. Jadi sangat berzikir sama seperti orang berdoa. Karena disebut silama di situ menyebut nama Allah Ta'ala, nama Esa yang Allah berzikir tadi. Tapi jangan tinggalkan berdoa juga. Istilahnya, walaupun ada kesempatan atau ada kesempatan kan, tetap berdoa juga. Di mana saja berada, di gawian kan, di kantor kan, mana lagi, di pasar kan, doa. Di mana tuh ada tempat, di situ bahwa berdoa, di perumahan kan, di lapangan kan berdoa. Apalagi ya di slotek kan, terus sambil duduk kok berdoa, terus sambil mesa perokok kok berdoa, terus sambil minum kopi kok berdoa. Penting ada tempatnya, karena doa itu ada waktu. Jangan di zaman berdoa di WC habis mengajar, ya Allah, karena tempat apa? Buang najis atau kotoran. Wakil li ba'di wa an Ja'far ibn Qurqan an Salih bin Yasan qala yaqulullah ta'ala tad'unani wa qulubukum mu'ridatun anni fabatilun ma tadhabun. Dari perkataan Muhammad Ja'far bin Qurqan bin Saleh menyebutkan, engkau hadis qudsi juga, engkau berdoa kata Tuhan sedang hatimu berbalik dariku. Artinya kita berdoa, hati kita menghayal. Berarti perbuatan kau palsu. Fabatilun ma tadhabun. Jadi palsu apa yang kau ucapkan tadi. Kita berdoa, hati kita tetap coba fokus. Walaupun apa? Walaupun angkat tangan juga. Kalau nggak tahu artinya, tetap angkat tangan juga. Aja. Kalau nggak tahu artinya, tetap angkat tangan juga. Dan maminkan. Ahlul hikmah menyebutkan ada seorang mengadu kepada ahlul hikmah tadi. Orang-orang ahlul hikmah. Inna la nad'u fala yustajabu lana. Kami berdoa. Kenapa kami berdoa tidak dikabulkan?
Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, nang bunyinya ud'uni astajib lakum. Qala li'anna fikum sab'a khisalin tamna'u du'a'ukum minas sama. Jawabnya kata Al-Hikmah, ada 7 faktor penghambat selama engkau berdoa tadi. Apa penghambatnya, penghalangnya? Disebutkan yang pertama, awwaluha innahum askhattum rabbakum walam tatlubu ridahu, yakni innakum ta'maluna amalan tujabu alaikum as-suhtu minallahi biha walam tarji'u an dzalika walam tandamu ala ma fa'altum. Yang pertama penghalangnya, perbuatan engkau yang mengundang marahnya Allah Ta'ala yang dilakukan setiap hari dan tidak segera bertaubat atau menyesalinya. Itu yang pertama kata Al-Hikmah. Mungkin ada perbuatan kita setiap hari namanya nyala sehingga doa kita terhalang. Wasani innakum taquluna nahnu abidullah wala ta'maluna amalal abidi, yakni innal abda ya'malu bima amarahu sayyiduhu wala yakhruju an amrihi. Yang kedua, pernyataan palsu yang mengatakan kami hamba Allah, tetapi tidak seperti orang yang taat kepada majikannya, melawan petuanannya. Disuruh mau aja, tapi kadang-kadang melawan, melanggar, atau waktu disuruh petuanan untuk ngerunung ngobrol susuh, tapi mau aja di petuanan bilang yang lain, bilang itu pulang aku lupa nantinya, tapi Allah Imam bilang ada memberunungnya. Wala yakhruju an amrihi wasani innakum taqul wasalif innakum taqra'una al-Qur'an. Yang ketiga, tidak melaksanakan isi Al-Qur'an. Walam tata'ahadu hurufahu, yakni la taqra'una bitafakkuri wa ta'zim. Membacanya saja tapi tidak menurut terhadap perintah Al-Quran, atau bahasa kitanya acuh aja terhadap Al-Quran dan acuh terhadap larangannya. Dihafali aja, tapi larangannya kata dia hari diasih hafal Al-Quran, makhrajnya pas, kemudian bacaannya pas, tapi tidak cuma hafal itu kan. Ini bahaya orang habis Quran. Yang sekedar menghafal-hafal aja, harus isinya, harus tahu perintah dan larangan. Itu bahaya. Hanya membaca aja jangan terbaca, tak hafal. Ada apa? Hilang misalnya. Mohon istilah menghafal Al-Quran, punya hilang, berdosa. Hanya kita baca tiap hari Yasin, tiap hari baca 3 bulan Yasin, pas hafal, tahan hafal, punya hilang hafalannya tadi karena sebab kita baca tiap hari hafal, ada apa? Tapi mungkin istilah Al-Quran hafal, bilanya hilang hafalan itu ada diulang-ulang lagi, berdosa bagi orang yang hafalnya, karena beristilah menghafal, beristilah menghafal, beristilah menjaganya. Karena bahasa berhilang karena tidak diulang-ulangi, dimurajaahi. Sudah hafal, dimurajaah, diulang-ulang, insyaallah kuat. Kayak orang kurang menuntut ilmu aja, kurang belajar aja,
sekolah tadi. Malamnya itu orang murajaah diulang-ulang. Yang sudah dipelajari siang tadi dimurajahi malam. Besok ditanyai perguruannya. Bila ditanyai perguruannya dapat, berarti orang itu murajaah mengulang-ulang pelajaran yang sudah dipelajari dengan lama sedikit ilmu nang apa nang dipelajari tadi. Ada juga nang ada dapat dipelajari, ditanya ada dapat, bah sudah lulus beberapa tahun tak ada tangan ilmunya karena doa dari guru tadi. Jadi guru dan murid kunang itu orang yang pembebel pada beberapa tahun, akhirnya apa? Habis lulus sekolah, saya pendapatan asalnya sekolah pembebel aja. Nah itulah guru tidak tinggal diam, lihat apa muridnya, nah lihat pandangan guru itu lihat oleh gurunya, pandangan muridnya ada senjata pamungkas bagi si guru tadi, maras bagi si murid. Tapi jangan ingat ada usahanya. Jadi murajaah tadi, disitulah dia berkah. Sudah alimnya, ada tahu lagi lawan gurunya berbalik. Seorang alim berkat daripada doa si guru. Seorang tahu berkat doa si guru. Artinya gurunya tidak tinggal diam. Tadi yang ketiga, wala ta'maluna bima amarallahu bihi warrabi'u innakum taquluna nahnu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, menghalang daripada berdoa tadi, mengingkari pengakuan bahwasanya kalian Yazidin, mengatakan kami adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Rasulullah ditinggalkan, wala ta'malu bisunnati, tapi tidak mengerjakan daripada apa-apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi, termasuk sunnah Nabi, gawian-gawian sidin, sembahyang sunat, sunnah Nabi, perkataan sidin yang lembut, sunnah Nabi juga, termasuk sunnah Nabi, adab dan akhlak sidin, sunnah Nabi juga. Banyak lagi. Yakni innakum ta'kuluna al-harama wa syubhata wa la tarji'una anha. Di sunnah Nabi ditinggalkan sehingga tetap makan atau melanggar barang yang diharamkan. Sunnah Nabi digawi tadi barang atau sesuatu yang haram tetap dikerjakan, kita tahu itu. Jadi sunnah Nabi digawi, sesuatu yang dilarang oleh Nabi ditinggalkan. Wal khamisu innakum taquluna inna dunya 'indallahi la tusawwi janaha ba'udatin wa qad itma'nantum biha. Yang kelima, mengerti bahwa dunia tidak ada harganya di sisi Allah, walaupun hanya senilai sayap nyamuk. Sama sayap nyamuk, kadang kelihatan sayap nyamuk, tapi nyamuknya ditapak kelihatan sayapnya, dijual ada harganya sayap nyamuk tadi. Seperti itu pula ayat dunia, seperti sayap nyamuk. Mengapa sungguh engkau merasa tenteram di dalamnya? Karena merasa tenang di dalamnya dan dunia tadi. Makanya saya nyamuknya. Mestinya kita merasa tenangnya tadi tidak sepenuhnya.
sedang-sedang saja. Ya sebelumnya kita kali ya, tinggalkan punya sakit hati, tapi sedang-sedang aja, biasa aja. Wasadisu annakum taquluna innaha za'ilatun wa a'maluhum a'malal muqimin. Yang keenam, engkau mengerti bahwasanya dunia itu fana atau binasa, tetapi engkau berbuat seakan-akan kekal baginya. Artinya kita akan tahu hebat-hebat juga, karena dunia akan kita tinggalkan. Wasabi'u innahum taquluna innal akhirata khairum minad dunya. Yang ketujuh, mengerti akhirat lebih utama daripada dunia. Wala tajtahiduna fi thalabiha, tetapi tidak beramal demi akhiratnya dengan sepenuh hatinya. Wa takhtaruna ad-dunya 'alal akhirah, bahkan berlaku sebaliknya, lebih mengutamakan kesenangan daripada dunianya atas akhiratnya. Kesenangan akhirat kena kekal, kesenangan dunia kada kekal. Kebahagiaan dunia bisa habis. Nah, kalau anak ngomong orang bahagia terus di dunia, ini ada waktunya, ada bahagia sedih. Dan akhirat kena harus tersenyum terus, harus imong terus. Kada lagi di akhirat kena sedih, kada lagi. Di akhirat kena kada lagi nampak. Nang duka citanya ada lagi. Harus negeri nang sa'adah, negeri nang lebih membawa keberuntungan, kebahagiaan. Qala al-faqihu rahimahullah ta'ala, yanbaghi liman da'a Allah an yakuna batnuhu thaliban minal haram. Berkata daripada pengarang kitab Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi, sepantasnya lah bagi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala harus suci dari makanan yang haram, yang menjadi faktor penyebabnya suatu doa ditolak. Fa innal harama yamna'ul ijabata. Sudah jelas. Wa qad ruwiya an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala ya Rasulullah ud'u Allah fala yastajibu li du'ai. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari sahabat Sa'd bin Abi Waqqas bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sering ulun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak dikabulkan. Faqala Nabiyyu, maka dijawab oleh Nabi, ya Sa'd, wahai Sa'd, ijtanibil harama, hindarkanlah makanan yang haram. Nabi berpesan, fa inna kulla batnin dakhala fihi luqmatun min haramin la yustajabu du'a'uhu arba'ina yawman. Ketahuilah, kata Nabi, bahwa setiap perut yang diisi dengan yang haram, sekalipun hanya sesuap nasi, maka doanya ditolak, kata Nabi, selama 40 hari, arba'ina yawman. Terus banyak hari. Minta anak kita kabulkan seminggu, sana 40 hari tertahan sampai berhasil daripada organ dalamnya, sampai terbuang ke bahera, terbuang ke kami, terbuang jadi palu, itu dia punya terbuang habis juga. Ya bersisa lagi sedikit lagi. Kenapa juga? Jangan minum sang kelip ya. Kenapa membuangnya rigatnya? Nah itu nang rigat-rigat nang kotoran biasa aja, nang baju keluar di palu, di rambut, orangnya keluar ketika palu di dahi, ketika kepaluhan selama berbulan hari.
wa yanbaghi liman da'a alla yasta'jila li'anna ad-da'iya idza da'a Rabb tabaraka wa ta'ala ajabahu Rabbu azza wa jalla al-battata wa rubbama tatabayyanu ijabata min sa'atihi wa rubbama tatabayyanu fi waqtin akhar wa rubbama tatabayyanu fil akhirati wa la tatabayyanu fid dunya. Dan kata sampai itu bahwasanya tidak boleh terburu-buru mengatakan dalam berdoa tadi, sebab pada dasarnya setiap doa itu pasti diterima hanya saat atau ketentuan waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaannya ketika diucapkan dipenuhinya, berada di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Segera atau lambat atau ditunda di akhirat, maka semuanya tergantung pada kekuasaan dan kehendaknya. Ini sebulan ini sudah rancang sakit ya Tuhan, aku kabulkan minyak, aku kabulkan minyak, hidup nyaman, beda balik keadaan daripada kehidupannya. Tuhan ini misalnya aku kabulkan minyak, tidak tahu-tahu lagi lawan aku, kena aja dulu sampai 10 tahun sampai 15 tahun hanya kabulkan. Pas mati orangnya enggak kabul juga tadi. Wa itu kira bil khabari anna Musa alaihissalam da'a ala fir'auna wa qaumihi. Disebutkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam adalah mendoakan atas Fir'aun dibinasakan bil halak. Wa ammana Harun alaihissalam, dan mengaminkan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun ini sanak Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini terkenal dengan tegasnya dan sering memarahi kaumnya yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Nabi Harun alaihissalam orangnya lemah lembut. Ketika diulut oleh kaumnya, Nabi Harun ini kadang melawan, sampai ditarik-tarik bajunya oleh kaumnya, kadang melawan Nabi Harun. Tapi kalau Nabi Musa bersuara aja, kaumnya langsung ditampar diaminkan oleh Nabi Harun. Allah Ta'ala wa Ta'ala ilaihima, maka Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, qad ujibat da'watuhuma fastaqima, kata Allah Ta'ala, sungguh telah aku kabulkan doa kalian, hendaklah kalian istiqomah tetap berdoa. Artinya sudah dikabulkan, jangan ambil berdoa wahai Nabi Musa, tetap berdoa istiqomah fastaqima tadi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana baina du'ai wa baina ijabati 40 sanatan. Kata sahabat Ibnu Abbas menyebutkan doa Nabi Musa dan yang diaminkan oleh Nabi Harun tadi, jaraknya antara doa dan Fir'aun dibinasakan perkiraannya 40 tahun. Jadi doakan Nabi Musa dulu sebelum melewati Laut Merah. Pas sudah 40 tahunnya ya melewati Laut Merah, binasa. Jadi 40 tahun dulu sebelum Fir'aun melewati Laut Merah. Warawiyah Yazid ar-Rashi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza haballahu 'abdan daraba wajhahu bil bala. Daripada Yazid ar-Rashi menyebutkan Rasulullah bersabda, ketika Allah mencintai mengasihi hambanya,
wajhahu, maka Allah Ta'ala memukulkan di mukanya dengan ujian atau bala, seperti memukulkan sesuatu di wajahnya. Artinya mendapat bala. Bila senang kepada siapa tadi? Kama tadribu al-gharibata minal ibili, sebagaimana unta yang dilatih dijauhkan dari tempat airnya supaya jangan rancang minum tadi. Karena orang itu sudah dicoba dikasih Allah Ta'ala, maka oleh penduduk langit juga mengasihi kepada si bulan tadi. Jadi Allah Ta'ala, wahai penduduk langit, aku telah mencoba si hamba ini. Apakah kalian sudah pasti menentukan hamba ini orang tahan? Lalu kata penduduk langit, ini wahai Tuhan, tahan orang ini, maka disayangi oleh penduduk langit. Penduduk langit sayang karena orang itu sudah tahan, diberikan Allah Ta'ala bala kepadanya. Wa ma min da'watin yad'u biha illa a'tahu Allah Ta'ala ihda khisalin. Siapa saja doa yang dipanjatkan pasti dikabulkan dari 3 perkara, atau salah satu dari 3 perkara itu adalah apa? Yang pertama, arba'atun la sa'adata fihim. Yang pertama, dipenuhi keinginannya dengan segera, sudah dikabulkan. Kemudian yang kedua, dibuat menebus dari atau dibuat penghilang daripada dosanya tadi. Yang ketiga, doa itu dipanjatkan dipenuhi kelak di akhirat tadi sebagai simpanan. Qala ba'dul hukama arba'atun la sa'adata fihim ahaduhum alladhi yabkhalu bis-salati was-salami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ahli hikmah menyebutkan ada 4 yang tidak menikmati kebahagiaan. Yang pertama, yabkhalu, kikir membalas bacaan salawat Nabi. Ketika mendengar salawat tidak ikut membaca salawat itu. Wasani alladzi la yujibul mu'adzin, kikir menjawab seruan adzan, artinya menjawab panggilannya untuk ya. Wasalis man ista'ana bihi al-lisan bi khairin fala yu'inuhu, kikir membantu kebaikan atau kikir beramal baik. Yang keempat, alladzi yu'jizu an yad'uwa li nafsihi wa lil mu'minina dubura salatihi, kikir doa, tidak mau berdoa demi orang banyak, berdoa demi kebaikan dirinya sendiri, tidak mendoakan sesama orang mukmin habis melakukan sholat fardu. Oleh karenanya, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Udah orang banyak, ditambah lagi wal mu'minina wal mu'minat. Doa orang banyak. Walaupun diri kita sudah nyaman, mendoakan orang lain supaya juga nyaman. Ya, kita nyaman serongan. Berdoa jangan serongan. Harus berbagi dong. Berbagi supaya nyaman tadi. Qala Abdullah al-Taqi radhiyallahu ta'ala dawa'ul qalbi khamsatu asya'. Berkata Abdullah al-Taqi, obatnya hati ada 5 macam. Mujalasatus sholihin, yang pertama
berkawan dengan orang-orang Nasrani, berkawan dengan orang-orang solih, mempati gawiannya, mempati perbuatannya. Wa qiraatul Quran yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, ikhla'ul batni minal haram, mengosongkan perut daripada sesuatu yang haram. Kayak yang harum, harum dicium, haram, yang harum. Wa qiyamul laili, dan tengah malam doa. Yang kelima, tadarru inda subuh, berdoa ketika subuh. Dawal qalbi, makanya subuh itu doa paling bagus dah, karena dawal qalbi tadi itu. Dan saya dimudahkan Allah Ta'ala rezeki kita semua ta'ala, semua khotimah, kejualan kita semua khotimah, dan kita dikabulkan bersama Rasulullah, benar-benarnya, dan kita dirahmatikan Allah sebab daripada menzalim menghadap Madinah Rasulullah SAW, berarti Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa alim tawi, Allahumma faqihna fi din wa alim tawi, faqihna fi din wa alim tawi, dunya bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. La